Saya menemukan bahwa tidak ada sesuatu pun dalam hidup yang berharga kecuali Anda mengambil resiko. Tidak ada apapun. Nelson Mandela mengatakan tidak ada gairah untuk dianggap remeh dalam menjalani hidup yang tidak mampu Anda jalani sekarang. Saya yakin pengalamanmu di sekolah dan mendaftar ke perguruan tinggi dan memilih jurusanmu dan memutuskan apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup. Saya yakin orang-orang telah mengatakan kepadamu untuk memastikan kamu memiliki sesuatu untuk dijadikan sandaran. Tapi saya tidak pernah memahami konsep itu. Mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan sandaran. Jika saya terjatuh, saya tidak ingin terjatuh ke belakang. Saya ingin jatuh ke depan. Kupikir setidaknya dengan cara ini saya akan melihat apa yang akan saya capai. Tanpa konsistensi, Anda tidak akan pernah menyelesaikannya. Jadi lakukan apa yang Anda sukai, bersemangatlah, ambil peluang. Jangan takut gagal. Ada tes IQ lama yang 9 titik. Dan Anda harus menggambar 5 garis dengan pensil di dalam 9 titik ini tanpa mengangkatnya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan keluar dari kotak. Jangan takut untuk berpikir di luar kotak. Jangan takut gagal untuk meraih mimpi. Tapi ingat, mimpi tanpa sebuah tujuan hanyalah mimpi yang digariskan Reggie Jackson 2.600 kali dalam mimpinya, karir terbanyak dalam sejarah bisbol. Tetapi Anda tidak pernah mendengar tentang strikeout. Orang akan ingat home run, jatuh ke depan. Thomas Edison melakukan 1000 percobaan yang gagal. Tahukah Anda bahwa saya tidak mengetahuinya? Karena 1001 adalah bola lampu jatuh ke depan. Setiap percobaan yang gagal adalah satu langkah lebih dekat menuju kesuksesan. Harus mengambil resiko, dan saya yakin Anda mungkin pernah mendengarnya sebelumnya, tapi saya ingin berbicara dengan Anda tentang mengapa hal itu sangat penting. Anda akan gagal suatu saat dalam hidup Anda. Jika Anda kalah, Anda akan mempermalukan diri Anda sendiri. Anda akan payah dalam sesuatu, tidak ada keraguan tentang itu. Dan saya tahu itu mungkin bukan pesan tradisional untuk upacara wisuda, tapi hey, saya bilang padamu, terimalah itu karena itu tidak bisa dihindari. Di masa depan, di bisnis acting, kamu selalu gagal. Di awal karirku, saya mengikuti audisi untuk bagian dalam musikal Broadway, peran yang sempurna bagi saya. Saya pikir kecuali kenyataan bahwa saya tidak bisa menyanyi, saya tidak mendapatkan pekerjaan itu. Tapi ada satu hal yang saya tidak dapat berhenti. Saya tidak mundur. Saya keluar dari sana untuk mempersiapkan audisi berikutnya dan audisi berikutnya dan audisi berikutnya. Saya berdoa. Saya berdoa. Dan saya berdoa. Tetapi saya terus gagal. Dan gagal. Dan gagal, tetapi ternyata tidak masalah karena Anda tahu pepatah lama. Anda sering berkeliaran di tempat pangkas rambut cepat atau lambat, Anda akan potong rambut.
Jadi Anda akan istirahat dan saya istirahat. Tahun lalu saya bermain disebut pagar di Broadway. Tapi inilah yang paling menarik. Itu di teater pengadilan. Di teater yang sama, saya gagal pada audisi pertama 30 tahun sebelumnya. Intinya adalah setiap lulusan di sini hari ini memiliki pelatihan dan bakat untuk sukses. Tetapi apakah Anda punya nyali untuk gagal? Jika kamu tidak gagal, kamu bahkan tidak mencobanya. Saya akan mengatakannya lagi, jika kamu tidak gagal, kamu bahkan tidak mencobanya untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki. Kamu harus melakukan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Bayangkan Anda berada di ranjang kematian dan berdiri di sekitar ranjang kematian Anda adalah hantu-hantu yang mewakili potensi Anda yang belum terpenuhi. Hantu ide-ide yang tidak pernah Anda lakukan. Hantu dari bakat-bakat yang tidak Anda gunakan. Dan mereka berdiri di sekitar tempat tidur Anda dengan marah, kecewa, dan kesal. Mereka katakanlah kami datang kepadamu. Karena kamu bisa menghidupkan kami, kata mereka. Dan sekarang kita harus pergi ke kuburan bersama-sama. Jadi saya bertanya padamu hari ini. Berapa banyak hantu yang akan berada di sekitar tempat tidurmu ketika waktumu tiba? Saya baru saja kembali dari Afrika Selatan. Ini adalah negara yang indah, tetapi ada beberapa tempat di sana dengan kemiskinan swasta yang parah, yang membutuhkan bantuan. Dan Afrika hanyalah puncak gunung es. Timur Tengah membutuhkan bantuan Anda, Jepang membutuhkan bantuan Anda, Alabama membutuhkan bantuan Anda, Tennessee membutuhkan bantuan Anda, Louisiana membutuhkan bantuan Anda, Philadelphia juga membutuhkan bantuan Anda. Dunia sangat membutuhkan, dan kami membutuhkannya darimu. Kami benar-benar membutuhkannya dari kalian anak muda. Maksudku, aku tidak berbicara mewakili kita semua di sini, tapi saya tahu saya memiliki sedikit lebih kelabu. Kami membutuhkannya dari Anda kaum muda, karena ingatlah ini. Anda harus keluar dari sana. Anda harus memberikan semua yang Anda punya, baik itu waktu Anda, bakat Anda, doa Anda, atau harta Anda. Apa yang akan Anda lakukan dengan apa kamu punya? Saya tidak berbicara tentang berapa banyak yang kamu punya, berapa dari kamu adalah jurusan bisnis, berapa dari kamu adalah teolog, perawat, sosiolog, beberapa dari kamu punya uang, beberapa dari kamu memiliki kesabaran, beberapa dari kamu memiliki kebaikan, beberapa dari kamu telah mencintai, beberapa dari kamu memiliki anugerah, kesabaran. Apapun itu, apapun anugerahmu, apa yang akan kamu lakukan dengan apa yang akan kamu miliki saat ini? Inilah poin terakhirku tentang kegagalan. Terkadang itu adalah cara terbaik untuk mengetahui kemana tujuanmu. Hidupmu tidak akan pernah menjadi sebuah jalan yang lurus. Saya mulai di Universitas Fordham sebagai mahasiswa prakedokteran. Saya mengambil kursus yang disebut hormogenesis jantung. Saya tidak bisa membacanya, saya tidak bisa mengatakannya. Saya pasti tidak bisa lulus. Jadi kemudian saya memutuskan untuk masuk ke prahukum, kemudian jurnalisme, dan tanpa fokus akademik nilai-nilai saya melonjak ke arah mereka sendiri.
Saya memiliki IPK 1,8 dan universitas dengan sangat sopan menyarankan bahwa mungkin lebih baik untuk mengambil cuti. Saya berumur 20 tahun, saya berada di titik terendah lalu tuh hari, dan saya ingat tepat pada 27 Maret 1975 saya sedang membantu ibu saya di toko kecantikannya. Ibuku memiliki toko kecantikan di Gunung Vernon, dan di sana ada seorang wanita tua yang dianggap sebagai salah satu tetua di kota, dan saya tidak mengenalnya secara pribadi, tetapi saya melihat ke cermin, dan setiap kali saya melihat ke cermin saya bisa melihatnya di belakangku, dan dia menatap saya. Dia terus menatap saya setiap kali saya melihatnya. Dia terus memberiku penampilan aneh. Jadi dia akhirnya melepas pengering dari kepalanya dan dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia berkata, "Anak muda, saya punya ramalan spiritual." Dia bilang, "Kamu akan berkeliling dunia dan berbicara dengan jutaan orang." Dan pada tahun-tahun berikutnya, seperti yang dinobatkan wanita itu, saya telah berkeliling dunia dan saya telah berbicara kepada jutaan orang melalui film-film saya. Jutaan orang yang hingga hari ini tidak dapat melihat saya, yang hingga hari ini tidak dapat saya lihat, sementara saya sedang berbicara dengan mereka. Tidak bisa melihat saya, mereka hanya bisa melihat film saya. Mereka tidak bisa melihat diri saya yang sebenarnya. Tetapi saya melihat masa muda saat ini, dan saya terdorong oleh apa yang kulihat, dan saya dikuatkan berdasarkan apa yang saya lihat. Karena mengambil resiko bukan hanya tentang mencari pekerjaan, tetapi juga tentang mengetahui apa yang Anda ketahui dan apa yang tidak Anda ketahui. Ini tentang keterbukaan terhadap orang lain dan terhadap ide-ide, peluang yang Anda ambil dari orang-orang yang Anda temui, orang yang kamu cintai, keyakinan yang akan kamu miliki. Itulah yang akan menentukan kamu. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah menahan diri memberikan semua yang kamu punya. Dan ketika kamu jatuh sepanjang hidup, ingatlah, kejatuhan itu ke depan.